Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sedang jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang selalu diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang jamaah yang berbahagia, marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan salat selalu dengan cara berjamaah. Dimanapun kita berada, kita menunggu panggilan suara azan. Apalagi kita yang tidak pergi ke mana-mana, tinggal di kampung, maka kita memakmurkan menasah yang kita buat ini. Terutama bagi kita kaum laki-laki, maka salat kita adalah secara berjamaah di masjid atau di munasah. Kita laki-laki tidak salat di rumah. Salat di rumah adalah salat laki-laki, salat sunat saja. Untuk laki-laki yang salat di rumah adalah salat sunat saja. Salat fardu urang agam adalah di masjid atau di menasah. Salat orang perempuan itu boleh di rumah dan boleh di masjid atau di menasah. Tetapi laki-laki memanglah harus secara berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah membiasakan salat yang kita lakukan secara berjamaah, akan banyak manfaat yang kita peroleh. Kita merasa bahwa bisa menjaga disiplin. Disiplin dalam salat itu sangat penting. Merasa terpaut hati, mu'allaqun fil masajid. Jadi terikat hati, terpaut hati dengan masjid, terpaut hati dengan menasah. Itu sesuatu yang sangat penting. Lagi pernah terpegah baik kita dengar bang tentang ibang kan katanya, kan? Tidak dengar bang tang ibang ke urang lain, tang ibang ke urang Tuhan ibangnya, kan? Urang ke Tuhan yang ke urang Tuhan ibang. Atau na urang kun te ke ibang lo, hai ke ibang lo, bagus. Jadi ibang itu bukan hanya sekedar pemberitahuan waktu salat, tapi ibangnya adalah memanggil kita untuk segera menunaikan salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita sangat singkat, sebentar saja. Jadi kita hitung-hitung dengan waktu taudibnya singkat 60 tahun mungkin, 50 tahun, 70 tahun mungkin, singkat sekali. Tetapi keinginan kita kan masuk syurga. Jadi semua orang ingin masuk syurga. Sementara waktu hidup yang diberikan adalah singkat dan ibadah yang dilakukan sangat sedikit. Bagaimana bisa masuk syurga dengan ibadah yang sedikit? Bagaimana kita berani memohon syurga kepada Allah Subhanahu wa taala? Inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ibadah tanya ala kadar, menan kadang, kan? Jadi karenanya Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW mengatakan bahwa masuk syurga bukan karena amal, karena amal betul-betul masuk syurga. Jadi masuk syurga itu adalah
karena rahmat Allah. Jadi kita beramal ini untuk mengundang rahmat Allah. Mengak sayang Tuhan kitanya. Jadi menyayang Tuhan kitanya, gebutama kitanya dalam syurga. Kan seperti itu. Dengan cara beramal, ya, melakukan perintah. Tahu dengan ibadah katanya, nak layak dengan syurga. Apakah benar? Karena syurga abadi selama-lamanya. Dengan berbagai macam kenikmatan abadi kita di dalamnya. Yang syurga itu adalah la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala hadra fi qalbil bashar, ya, dengan penuh kenikmatan syurga. Jadi karenanya saya berbahagia kita tetap mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita beribadah. Salah satu di antaranya adalah menjaga waktu salat. Menjaga waktu salat. Terusnya laki-laki adalah secara berjamaah. Saudara jemaah yang berbahagia, kita masuk dalam diskusi pagi ini dalam kajian zakat kita. Hari ini mungkin kita sudah sampai kepada golongan penerima zakat yang belum habis, ya. Golongan penerima zakat ini penting diketahui oleh pengelola zakat, baik di kampung maupun di kota maupun di level yang lebih tinggi atau pribadi-pribadi muslim yang mengelola zakat. Walaupun kurang baik disalurkan sendiri, tapi perlu diketahui siapa penerima zakat. Golongan fakir, golongan miskin yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Itu disebut dengan asnaf samaniyah, 8 golongan orang yang menerima zakat. Fakir, miskin golongan yang utama. Sudah kita bahas bulan lalu, ya, fakir miskin. Belum? Baik. Jadi siapakah orang-orang fakir itu? Orang fakirnya orang terima zakat. Siapakah orang-orang fakir itu? Orang-orang fakir yang disebutkan oleh para ulama ketika memberikan batas kefakiran adalah orang-orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, sehingga dia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalaupun dia memiliki sedikit harta, dia hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di bawah 50%. Ya, orang fakir. Orang fakirnya menyogoknya perlepeng 30.000 euro, kira-kira getemung peng 50.000 euro, 20.000 euro, artinya di bawah 50% dari kebutuhannya. Hanya orang fakir. Berarti berat tak orang fakir? Berat tak. Berat tak udip orang fakir dari segi finansial. Hana peng saga, hana peng saga. Jadi ura-ura perlepeng 50.000, gitu mung heplo. Apa nama? Gitu mung waplo di bawah dari 50%, kan? Yang perlepeng tertuh gitu mung pemplo di bawah 50%. Kira-kira begitu yang mudah dipahami, kan? Jadi banyak definisi orang-orang fakir. Mam yang kita tanya hinoi gampung, tanya hinoi ilam duronyo, puna orang yang laginya. Yang orang laginya berarti orang fakir. Jadi waktu kita bagi je ke gampung lam duronyo, golongan fakir. Karena orang lang gampungnya yang memang hana sagai. Kan? Yang orang fakir. Berarti berat tak orang fakir. So yang pegah berat tak orang fakir dalam perspektif ulama mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah. Tapi dalam perspektif ulama Malikiyah sebalik daripadanya. Orang fakirnya hana jihad. Baik-baik tak dalam perbandingan takut membingungkan gitu, kan? Yang kedua adalah orang miskin. Siapakah orang miskin? Orang-orang miskin adalah loncok konsep atau bunuh supaya lihat pendapat membingungkan. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang memiliki harta, tetapi harta yang dimilikinya itu sedikit,
harta yang dimilikinya itu adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhannya bagaimana itu? Kebutuhannya yang mampu dipenuhi di atas 50%, di bawah 100%. Nah, yang orang miskin, monya orang yang perlepeng 100 ribu euro, mau tumung peng dengan 60, 70, 80, artinya dimiuk 100, iaitu 50. Nah, kira-kira seperti itu. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di atas 50%, di bawah 100%. Jadi dia memiliki harta, tapi dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Man, jadi takkan orang yang kebutuhan 500 euro, hanya mampu memenuhi sekitar 100 ribu euro, 100 ribu euro, imiu 500, yaitu worth 50%. Apakah seperti itu? Tidak juga seperti itu. Artinya di atas 50%, di bawah 100% untuk kebutuhan haddul kifayah, kebutuhan pokok. Bukan kebutuhan pokok kan hanya tak hitung, umpamanya uronyo gaya hidup kita hari ini kan beda tak dengan gaya hidup urang awal. Itu kadang-kadang kata anggap Honda-nya motor itu sebagai kebutuhan pokok. Kata anggap HP-nya kebutuhan pokok. Kata anggap listriknya kebutuhan pokok. Kan beda ini. Sebenarnya tidak kebutuhan pokok. Tidak. Gimana kebutuhan pokok? Menyohananya mati itu yang berkebutuhan pokok. Menyohananya relah badan itu yang kebutuhan pokok. Menyohananya relah agama yang kebutuhan pokok. Kan? Dah mati, menyohana makanan mati yang kebutuhan pokok. Relah badan, menyohana tempat tinggal yang kebutuhan pokok, lagi gelandangan. Hana tempat tinggal. Kan? Dah relah agama, hana ngantuk pakaian karena hana peng. Terbuka aurat. Jadi itu kebutuhan pokok disebut dengan haddul kifayah lah. Jadi menyomenan orang miskinnya na harta. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, ya dalam suratul Kahfi, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kena baca? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Waktu Nabi Musa gejak dengan Nabi Khidir, bila ikut Nabi Khidir. Nabi Khidir hanya ikut roh dan itu letak pun tanya. Kalau Nabi Musa, halus tanya tepu. Nabi ikutlah, halus tanya. Halus petih kalau Nabi Khidir. Itu kan temannya, itu kan protes. Halus protes. Nabi ikut saja drone. Kagebidin ikut. Tindakan Nabi Khidir pertama apa? Membunuh anak kecil. Membunuh anak kecil. Langsung protes oleh Nabi Musa. Kepun apa namit? Ane banyak kalau nak dosa kan ni apa? Astagfirullahaladzim. Raya tak dosa kepun apa namit? Kalau juga pun aku ikut lor. Nyambut tiro ada sabar. Baik ni ikut lor. Oh kaji sorry. Nyo hang pekali itu. Nyo hang protes le itu. Gejak alam. Mata gejak alam pun tindakan yang kedua. Yang gelah kapan? Memperbaiki dinding rumah yang rusak. Kan? Sama kepul roni apa gaknya? Paling lina pegat mentah kan lah kengkoh apa rumah. Kan? Ranjit lah kengkoh apa. Kan kalau kepegah mau protes apa? Oh sorry. Tindakan yang gelah apa? Membocorkan perahu. Yo yang boleh pegah, membocorkan perahu. Jadi keprotes oleh Nabi Musa. Boh kepun ni apa bocor perahunya? Kepun ni apa bocor? Yang kentayang perahunya nanti atau orang lain dosa rona, kan? Kan kalau pegang lebih protes benar. Tanya kasih etno. Putus hubungan kita hari ini. Drone haid sabar. Kalau pegang lebih protes tetap ada protes. Putus hubungan. Jadi lo jelaskan. Pakai lo buat dulu, kan? Adapun aku membunuh anak kecil kejelaskan. Adapun aku memperbaiki dinding yang rusak kejelaskan. Yang kelima, adapun aku membocorkan perahu
karena perahu ini adalah milik orang miskin yang boleh pegang ya. Milik orang miskin yang apabila mereka melaut, di tengah laut itu ada perompak, ada raja zalim dengan anak buahnya yang akan merampas semua perahu-perahu yang berlayar di laut. Nabi Musa kan ada punya. Panen naga ada punya hana lemenya. Makanya aku bocorkan perahu. Miohana bocor perahu kayak melaut dan akan dirampas. Inti daripada ayatnya, orang-orang miskin memiliki perahu. Ya, orang miskin memiliki harta. Karena definisi bunuh, orang miskin punya harta. Jadi harta orang miskin cuma harta orang miskin yang mit. Bukti, pedali orang miskin harta. Bunuh bukan Tuhan. Adapun perahu itu milik orang miskin. Berarti orang miskin punya perahu. Berarti orang miskin punya harta. Ya, yang perlu pegang. Inti ji urang gasin harta. Bukti perahu bukan ayat. Tapi hartanya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di bawah 100%. Yang mampu didapatkan di atas 50%, di bawah 100%. Nyo perlepen tertuh untuk mengnam-puluh. Mau nyogoknya perlepen tertuh gitu tertuh 20. Macam kan? Kalau orang miskin. Jadi datanya ilan duro. Ilan duro orang miskin lagi ya. Perlepen tertuh. Kayaknya contoh apa perlepen tertuh untuk kebutuhan asasi ya. Untuk mana perkara nepak perlepen mertuh duro. Kan masalah lah elong judul hana jumat kena jumat gemita pen pula pingkui benda pen kan gejak benuh kalau urut lain jak gua malam hotel urut lain kaiwo tapi merompak pen dia tak mit orang miskin seperti itu. Jadi menyona orang dalam kampung katanya dengan kategori seperti itu, dialah orang miskin, dialah orang yang berhak mendapatkan zakat. Nyan konsep fikih yang sederhana, yang mudah dipahami secara umum. Karena definisi miskin letat macam dong orang pegang kategori miskin. Nyan yang long pegahnya adalah pendapat daripada ulama-ulama mazhab lah yang mudah dipahami lah. Monya tahu orang miskin dalam perspektif pemerintah, kalau elok diukur oleh pemerintah berdasarkan kriteria pemerintah. Atau daripada organisasi dunia umpamanya WHO pegat standar orang miskin. WHO badan kesehatan dunia kan. ILO badan ILO perburuhan dunia. Kemudian IMF moneter dunia. Kemudian World Bank Bank dunia. Itu membuat definisi orang miskin masing-masing. Buka geroi definisi orang miskin. Dan orangnya yang naik depu je orang miskin lah guys. Bahasa Pak Zulfikar poor society. Orang kasihan kan. Jadi lang Islam kan kasihan mentah nangan fakir. Tapi bahasa agak mana orang miskin yang orang kasihan itu je orang miskin. Sehingga pengaruh barat yang nak kenuri miskin kong truk ke Indonesia ke kenju fakir miskin ke gabung. Nanti ngana ke gabung. Hanya soalnya fakir miskin. Panena fakir miskin. Yang na fakir. Yang kedua miskin. Kan fakir miskin. Kagak gabung kaji ke kalimat majmu. Kata apa kalimat? Kata majmu apa kalimat majmu? Kata majmu rumah makan. Ini kata majmu kan? Fakir miskin. Padahal kan kata majmu fakir miskin. Satu fakir, dua miskin. Bukti ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi tidak digabung. Sehingga definisinya pun berbeda, kan? Jadi terjemah daripada Allah Subhanahu wa taala di Indonesia Kementerian Kesehatan ipegat tentang kategori orang miskin. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kalori. Awalnya kalori.
sampai 3.000 kalori per hari umpamanya kan. Misal. Jadi urang dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan itu kategori BPS itu kategori orang miskin. Ya kan? Dari berbagai macam sudut pandang. Umpamanya hikala rumah orang miskin adalah rumah yang beratapkan rumbia, atap daun. Nanti kalau rumah yang bubung ilang dulu orang anale limo yang nanti kan. Limo yang tapi limo jina pergi ke bawah tank. Kita main ngak gebak lemo ngak beru kan. Jadi bubung dindingnya kayu, lantainya tanah, tidak ada MCK di situ, model WC terbang kan. Itu kategori orang miskin ya ibu kan. Lebih detail kan. Tapi itu bukan keperluan yang tidak sama seperti tadi, bukan kriteria nggak lebih mudah dipahami kan. Ingin kita sampaikan kriteria yang paling mudah adalah yang disampaikan oleh para ulama fikih. Ya, kadang-kadang haji tak kalah baca contoh rumah. Nah kalau dia urung dalam bab akih selawah dia. Igoknya rumah nak tak peduli bak gubuk ina ge juga kan pegak gubuk tak apa ngau rinang hinan bak gubuk ina ge tapi nak kebur 50 bawah dia kan na lahan ke na gli mamanya tak rumah kau hana layak rumah kategori rumah tidak layak huni menyoija awak datang rumah kapal me tanya bagusnya mendam hanya tu rumah lah. Berarti kriteria rumah tidak layak huni. Nya tecok juga timbulan layak menerima bantuan rumah. Hana ada yang kebu gedumboh, mana tahu pegah kan. Jadi seperti itu. Ingin kita sampaikan bahwa kriteria orang miskin dalam fikih seperti tadi. Jamaah yang bahagia, yang ketiga adalah amil wal amilina 'alaiha. Siapakah amil zakat? Amil zakat adalah orang-orang yang diberi tugas untuk mengelola zakat. Mengelola zakat menyuawaikan mengumpul zakat, menyalur zakat, menaksir zakat. Menaksir lebih berat, menaksir. Mengira zakat, menghitung zakat dari mustahik. Jadi amil-amil delay, amil-amil bak masa-masa awal, pemajikan urung-urung kaya zaman gehoi amil. Gue amil. Pemaji gue nak pelihara kami yang meribai boh gue amil. Tolong dia, rumah dia. Kan? Nyornya call amil. Atau SMS amil, WA amil. Tolong dia rumah dia. Tolong rumah, kun le urang yang napeng. Hai, ilun lo membeli tak kun dia. Nak tolong hitung tak kami lo. Hendak tolong boh le dia. Hitung tak. Kamu meribai boh kami. Jadi ya hitung le amil. Baitul amil kameng dona le kamu itu na 5.000 30 boh kameng. Tugas amil. Atau nak kebun kurma, amil hitung tak kebun kurma lo. Duna kira-kira zakat yang harus lu bayar tu. Ya kan? Atau panen kalinya. Tugas amil ini namanya menaksir zakat, menaksir. Jadi tugas amil mengumpul, menaksir, menyalur. Urangnya ketika terkumpul sudah dipelihara lagi dijaga, kan? Urangnya sudah dipertanggungjawabkan, dibuat laporan, dilaporkan kepada pihak berwenang, dipublikasi kepada masyarakat, siap diaudit. Nah ini amil namanya. Maka amil boleh mendapatkan haknya. Wal amilina 'alaiha. Ya jicok hak amil. Maka jik gampung nak istilahnya kala hak amil. Kenapa ke hak amil? Pun bagi zakat yang kala hak amil dengan orang kafir dan dengan ikan hak amil, itulah hak amil. Jadi selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amil itu boleh mendapatkan haknya dan itu adalah halal. Berkah disebut dalam Al-Qur'an. Biar sampai hendak tabi hak amil, kan? Kecuali amil itu memang tidak mau mengambilnya. Jadi nanti hak amil itu dibagi berdasarkan ujrah misil. Ujrah misil itu ungkoh yang layak. Ungkoh yang layak tajuk ke amil.
Munyo bulan puasa mengata itu munyo hak amil bak takat fitrah. Ukuran ke kerja 2 malam, umpamanya 2 malam bekerja. Hak amil untuk ukuran kerja 2 malam. 3 malam belum jam, malam lah jam. 2 malam 6 jam atau 7 jam. Ukurannya nak jo hak amil. Ha, mbak cara hitung je. Mana mungkin amil dia. Tengok ngan guni gua, mana mungkin. Ngan becak gua, mana mungkin. Urang kasihan je. Ngan plastik gua. Ni contoh yang lain. Ya. Te gua orang kasihan ke gua berhena mare. Penyancuk po dan yang berfitrah. Perlu rumpak na mare. Ada gua amil ngam becak gua. Tabah guni tambah amplop. Itu bukan ujrah misil. Ujrah misil diberikan sesuai dengan kerjanya, tupoksi kerjanya amil. Maka kebegah li Nabi, ughnuhum hadzal yaum. Usip kebutuhan orang fakir miskinnya. Bak ururaya. Monyo mempeh juk tabah guni, juk tabah guni. Kurang katinnya, juk ngan amplop lah. Kepudiak tun-tun. Baiknya timbul pikiran, mah kala tak keganya. Yang kala tak keganya. Pakiban baiklah gonya miskin. Pakiban baiklah gonya fakir. Pakiban tengok dah mikir baiklah kegop. Hanjit le kegop. Ha macam kan. Jadi seperti itu tentang masalah amil. Selanjutnya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi amil itu yang diangkat, yang diberi tugas untuk mengelola zakat. Labanya na viral video dari ceramah Abu Manan apa namanya? Cik Tru. Baina Zalahlun ke ceramah hidih di Lawa. Jadi terkejut-kejut urang labanya dengan pendapat Abu Manan tentang masalah Tengku Imam Gampong yang kan amil. Amilnya tapi amil iklim. Apa amil iklimnya? Amil yang memang tugasnya sebagai pemerintah. Pemerintah yang harus mengawasi secara umum. Jadi karena itu enggak boleh ambil zakat. Jadi dipahami kan dari pemerintahnya na Jokowi, kan? Na presiden, na gubernur, na bupati, na pemerintah kampung. Pemerintah kampung dalam halnya bidang agama kan Tengku Imam. Yang kewenangan ni rakyat dah pada Tengku Imam. Bukan hanya mengolah zakat seluruh urusan agama. Karena itu jabatannya disebut dengan wali iklim, tidak boleh menerima zakat. Jadi sempat itu banyak. Jadi kiban cik kamu Tengku Imam yo hanya cok je kerle kan, hanya biji kerle ke Tengku Imam. Jadi sempat viral kemarin. Dan setiap tahun itu diviralkan lagi. Kapalo yang Tengku Imam hanya cok zakat kan. Jadi selanjutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ingin Tuan sampaikan kepada kita semua adalah bahwa amil adalah orang-orang yang diberi tugas untuk mengelola zakat. Kalau dalam perspektif kanun kita nomor 10 tahun 2018, Tengku Imam amil. Tengku Imam amil. Dan amilnya Tengku Imam Gampong secara otomatis je ke amil. Walaupun hana SK amil. Bahkan kena kanun ke berhamanan Tengku Imam Gampong adalah kepala Baitul Mal Gampong. Dilantik atau tidak dilantik sebagai amil, Tengku Imam Gampong adalah kepala Baitul Mal Gampong. Berarti amil dalam kanun. Jecok hak amil. Ya kan? Akan boleh beda pendapat dong, enggak ada masalah. Kalau umpamanya bunuh hana yakin ke gecok, baik gecok. Yakin ke gecok kan? Jino terutama dalam diskusi, banyak tak lupa rupanya yang tadi diskusi. Boleh pertanyaan. Jadi satu orang satu pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam. Menarik tentang fakir dan miskin, kategori fakir miskin. Tapi orang tua tidak mau berusaha, duduk-duduk saja, ngobrol sana sini. Dikatakan itu fakir atau miskin. Satu. Yang kedua, pada zakat sudah ditentukan. Ada imam, ada imam kita imam tahunan, tapi kita berhak kepada imam tahunan itu. Baik. Itu yang perlu saya minta luruskan.
Pertama, orang kita lihat memang rumahnya urung tegar. Ya, beraya bawah tepai. Pegang bawah tepai kau. Pegang dengan tegar kau. Nahak rumah takut. Ham yang anak miskin pada nahak rumah takut. Betul urung anak kerja ke puno, duduk gerak. Tapi nak napeng kau nya. Apa je kan? Kan hubungan dengan orang tegar nak napeng. Nak istilah jenis kela ekonomi passive income. Passive income. Kau nya ijak ikroi argo peng ijak ayu. Lagi orang na rumah kos, yang pasif income yang saya kabulin kan. Kena kampungnya yang na rumah kos. Belum bukan contoh kampungnya, dah rumpak wall. Orang tegah ada harta, berarti kan? Kakak betul. Kalau tu apa tengah, manggulon truk kenal. Ya, orang tegah seit. Itu BS. BS sudah kalau BL sekian BS. Ke bapak sipil. Memang bapak motor BS, BL kan bapak sipil kan. Nyo BS buat seit, badan getak tegap. Tapi buat hai teng kerja. Jak orang kopi, kok siapa? Kopi tikar. Leje kopi tulis apa? Apa je kan? Badan ubiraya. Ya. Saya ada baca dalam fikih orang itu enggak diberikan zakat. Tapi diberikan nasihat dulu. Kan? Diberikan nasihat dulu sampai dia mau bekerja. Setelah dia bekerja dan dia miskin, baru beri zakat kepada dia. Jadi seperti itu. Kepada orang-orang yang kuat tetapi tidak mau bekerja. Kepada orang-orang yang seperti itu diperintahkan atau digiring mereka, dianjurkan mereka, dinasihati mereka agar bekerja sampai dia mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah itu kalau benar-benar dia telah melakukan itu dan dia tidak mendapatkan, walaupun raya badan tetap disebut orang miskin. Kena urun lagi yang leci urun lagi yang badan raya tegak tapi hek gemita memang kadumnan kada. Bahasa Aceh kan? Rezeki kadumnan kada. Nah urung yang memang hana tak kerja, hana tak petubit tenaga. Tapi peng kita mau lancar. Nya yarzuqu may yasha wa yaqdir nanti kan. Innallaha yarzuqu may yasha wa yaqdir. Sesuatu yang galak Tuhan beri. Kan? Baik. Itu yang pertama tentang masalah orang-orang yang kuat. Yang kedua apa guna? Imam tarawih. Imam tarawih. Ayat dah baca penuh hana imam tarawih kan. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Tapi lepas hana imam tarawih na. Hana berarti mang gejo cik imam tarawih. Ki bancara tak pahami ya. Pu golongan ke pertama imam tarawih. Betul. Menang pertanyaan ni. Kira-kira monyo gebri zakat ke imam tarawih. Apa zakat le? Zakat fitrah, zakat mal. Ke fitrah. Monyo gebi zakat fitrah nyan ke imam tarawih, ke golongan tah ke pertama. Bahasa fikih ni ke senif tah ke pertama. Senif yang mana imam tarawih? Apakah imam tarawih itu orang fakir? Kon, hana fakir kanya. Apakah imam tarawih itu orang miskin? Hana miskin sih kanya. Amil kunci. Hana urutan kanya mbak ya je ya uruh berfitrah. Fi'ah. Ya kan? Enggak, apakah dia ditunjuk sebagai amil? Hana ditunjuk. Enggak bantu-bantu kami, hana ditunjuk tetapkan amil kan. Amil ke mualaf pikan. Gharimin. Orang mutar. Kunci kan? Kunci. Kira-kira hanya fi sabilillah kan? Fi sabilillah pikan. Nyo sang fi sabilillah kan. Pakan nyo sang. Yang sang kita mengalang sabilillah. Pakan sang kita mengalang sabilillah. Karena mana? Nyo
Nyo perle betul, ibu perle baik betul kalau juga dua macam. Kan? Jadi lagi yo. Pendapat daripada keempat-empat mazhab, ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah, keempat mazhab, arti fi sabilillah adalah al-ghuzzah, perang. Perang senjata, lagi perang Palestina ni. Lagi perang di Suriah ni. Perang senjata. Itulah yang dimaksud dengan sabilillah. Orang bahasa Aceh orang perang. Orang perang fi sabilillah. Menurut Manna'at Al-Qattan, penulis tafsir ayat-ayat ahkam, sabilillah itu bukan hanya perang fisik. Perang ghazwul fikri juga sabilillah. Pemaji pegat tulisan, pegat opini untuk mengkanter berita-berita hoax yang menyerang Islam. Itu sabilillah, bukan hanya perang fisik. Kan? Kemudian berikutnya, sabilillah dalam pengertian yang lebih luas oleh para ulama, termasuk di dalamnya adalah ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dalam fiqh zakahnya. Sabilillah itu bermakna sabilil khair. Apa makna sabilil khair? Seluruh kegiatan aktivitas kebaikan. Tahu tu benar? Imun raweh nya sabilil khair kira-kira. Tengku imun raweh nya sabilil khair. Nyo tijut. Cara apa betul? Yang cara apa betul? Cara betul. Jalan kebaikan. Jalan kebaikan. Cara apa betul? Bomai na gampong gujak guru tu yang balainya cupo Fatimah ka gutung buat mempluh tu hana gaji na tapu. Gila kepeng ba wali murid pi haitem jo. Wali murid yang nai depu ci ajo ane ngak tegai kenal. Peng haijo. Hana kemenyik panyan ya ke jamun kan nyo cerita jamun ko cerita oronyo. Oronyo pandai cerita barang kaho. Cerita jamun. Gepegaklah kebijakan gampong gujak tak ke bacut ke cupo Fatimah yang tunggunya. Yang sabilil khair. Ngan betul. Kiban cara bujut tajuk. Jo sabilil khair. Karena kan apa yang cupo Fatimahnya apa yang kau urang gati kanya. Kau urang fakir kanya. Tapi gemonjok je perhatian gampong kegaknya. Yang naci pen tak ke, jo tak ke kanya. Sabilil khair. Ngan betul. Kan? Urang pemana urang mati, hina urang mati kan? Kau urang habis umur kan? Urang mati ya. Temana banyak. Nah, orang pemana banyak gejok ngan pendak ke gejok. Sabilil khair, ngan betul. Nak pelai lang jawab baik betul. Kebenar kan dalam pelajaran ngan baik betul kan kebenar. Pendapat yang paling kuat ya daripada pendapat Imam Mazhab, sabilillah bukan sabilil khair. Sabilillah al-ghuzzah. Untuk perang. Sebenarnya golong teruk baknyo. Nyo baru 7 kawan santai. Kan? Nyo baru teruk and amil benar kan? And amil. Tapi karena pertanyaan tetap terjawab, untuk tetap terfaham. Yang tentang masalah penggunaan atau penyaluran zakat kepada kegiatan-kegiatan lagi tengah pulau pemujina tiro tengku gedang imam tarawih. Kasih bulan ke dalam tarawih. Jadi orang betul macam cara keun. Mungkin hana teman tuanya ngampen tak ke baca untuk fitrah kahak ke dalam kegiatan cara keun. Hana payah ke benar. Jo sabilil khair. Kan? Jadi seperti itu. Menyatakan betul nangan tak betul. Artinya kena mengambil pendapat kedua lah. Pendapat pertama tidak boleh. Jadi yang orang cak pendapat pertama, gemeng salur pen zakat sabilillah, kudeh ke kirim. Ke tempat-tempat yang na perang. Menjemun naik perang awak agam ngawak RI. Kira-kira nyo sabilillah. Begitu kan? Nyo sabilillah.
Kan perang fisik arti perang fisik. Hanya nebuh jo arti kira tunai dalam kategorinya tu hana. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam maka urun saya ke? Dronimu. Get. Pada nak hak imum no kan? Hak sabil khair hak sabilillah Baik, bagus pertanyaannya. Karena kejadian dengan mulain. Ikan mulain kejadian ini bahwa goknya sebenarnya tengku imum. Kuimum, gak draw tengku imum. Bukan gak mana tengku imum. Elenya goknya kasihin. Tengku imum kasihin. Tengku imum kasihin. Nyo jamu cikok lu contoh tengku imum kasihin. Lebihnya hana. Kan alhamdulillah memuji pulang kampung-kampung yang kami maju. Oleh kasihin. Oleh tengku imum amil lah pokoknya. Nah, lun tamah hadaron yang bunuh amil. Jadi pertanyaan ji puja cok zaknya dari jatah urang gasin, jatah amil dan jatah sabilillah, sabilil khair gedaimu. Leboh bagi. Leboh status, leboh seni. Leboh macam. Behom. Kan? Hukumnya tidak boleh. Dia ambil seni satu. Tengku imum hanya tengku imum. Gasin lah, gasin. Cak je seni gasin. Cak seni gasin. Teman pernah bela, jok bela. Jok bela. Jok bela memang zakat jila. Pulang zakat fitrah. Oh, nuhum fi hadzal yaum. Jok je kurang gasin berkaya ke orangnya. Bela motor ji. Bersep kebutuhan ke selama orang raya ya. Kan? Ana payah mangak le tajuk amil pergi gaknya, tajuk miskin pergi gaknya, tajuk sabilillah gaknya sehingga kala ana perle tak pertama mal hebah seni mangak le. Tajuk juga sabah seni boleh. Ya, artinya tidak boleh menggabungkan seni. Tidak boleh dia mengambil sampai 3 seni sekaligus. Untuk ikutnya nak utang long zarim kaput seni ikutnya. Kebetulan bang kita mau Islam. Muallah kalimah seni ikutnya. Ya kan? Kalimah bawah seni ikutnya. Jadi tidak boleh ambil satu seni saja. Kalau mau banyak ambillah dalam parti besar. Kan seperti itu. Itu menurut keadaan, menurut menyola, le tajuk, menyomi ke mana le tajuk? Mana mungkin. Baik. Malam Gempong, gempong ke? Kan zakat itu zakat fitrah zakatnya dibagikan 8 sesuai dengan fitrah. Macam bagi 8-nya kan mungkin ini fakir cuma nak 2 roh. Ya. Kemudian miskin sedikit nak 20 roh. Ya. Jadi di fakir guna kan bagi cuma 1 seneh picok dulu. Dibagi 2 roh dulu. Karena di puno fakir kan termasuk orang yang paling yang kehidupannya yang paling rendah. Sedangkan miskin buno na 20. Jadi orang miskin lebih tadi. Ada di kategori buno. Jadi yang berarti bagi tumpuk yang don tanya, bagi tumpuk. Bagi tumpuk, Pak. Nampak bagi tumpuk. Umpamaji kan tumpuknya dibagi 8 karena asnaf samaniyah 8 bawah senif. Dibagilah 1/8 punya persen 12,5 kali 8 tertutup. Kan? Nah, pertanyaan ji punya bagi nyan adalah bagi tumpuk 1/8 ubiraya tumpuk. Bibiraya apa tumpuk? 1/8 nya mbak orang fakir, mbak tumpuk fakir, mbak senif fakir, cuma 2 orang. Kan? 1/8 mbak senif miskin 20 orang. Nah, gimana pertanyaan ji? 1/8 mbak mualaf 0 orang. Nah, pertanyaan ji, punya lagi yang cara bagi menjahit ke mualaf 0 itu kan? Menjadi ke orang fakir 2 itu kan? Medit ke orang miskin 20 kehinan. Nah, kan seperti itu. Maunya bagi tumpuk kalau dalam perspektif jumhur ulama itu tidak boleh dibagi sesuai dengan
keadaan, kebutuhan dari masyarakat penerima zakat. Boleh dibagi sama apabila kondisi masyarakatnya sama. Bermajik ramai orang fakir ini. Ramai orang miskin, bagi tumpuk satu numpuk. Waktu bagi seperlapan-seperlapannya, memang penerima di senif fakir ramai, penerima di senif miskin ramai, penerima di senif-senif lain juga ramai. Maka itu boleh dibagi tumpuk. Dan itu pendapat daripada ulama Syafi'iyah, dibagi tumpuk boleh. Apabila keadaan menuntut seperti itu. Menyuhana menuntut seperti itu jangan. Akan terjadi ketimpangan ya di masyarakat. Baik. Ibu-ibu. Nalam. Mana menarik dah. Yohana terpelai. Karena benar ibu-ibu je kan ada masalah dekat kita kan ada. Naruh dalam pengelola. Anak kerja langsung. Anak kerja nak takut mal kan nak kubahmu. Dia bagi dekat. Nak kubahmu nak ajak ke toki do ibu-ibu kan. Pulau ronyo do jual beli online. Ramai tak mak-mak yang berperan yang mematikan usaha-usaha toko-toko di tengah-tengah masyarakat karena banyak mak-mak yang terjun ke jual beli online yang jauh lebih murah. Okey, kalau tidak ada pertanyaan kita pada sampai di sini. Jadi lu hal untuk kira terlalu panjang belum pegah. Takut tu le pertanyaan ke panjang bihote. Menyodit pertanyaan pandang belum pegah kawai tak habis. Kena sambung denyo kan apa le je. Kan okeylah baik belum fikir Ednan kita akhiri sampai sini dan akan tersambung bulan depan insyaallah masih di asnaf samaniyah. Untuk ingat tema tersampaikan masih di asnaf samaniyah atau golongan-golongan penerima zakat. Selanjutnya rahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup daripada kajian subuh ini ingin saya sampaikan sebuah statement bahwa zakat mal dan zakat fitrah itu kalau menurut perspektif ulama Syafi'iyah itu dibagi adalah sama. Artinya bahwa zakat fitrah dibagi juga kepada asnaf samaniyah. Zakat mal dibagi kepada asnaf samaniyah. Tetapi dalam perspektif ulama lain seperti Malikiyah, zakat fitrah hanya dibagi kepada dua golongan saja. Fakir dan miskin. Tak payah kasih amil. Tak payah kasih mu'allaf. Tak payah kasih kepada gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil, apalagi riqab tidak ada. Tak payah kasih. Hanya kepada fakir miskin saja. Tuhratan lis-shaimin minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Ya. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.